Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu kelas 4. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat? Alhamdulillah jika semuanya dalam keadaan sehat. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita berdoa terlebih dahulu agar kita semua selalu diberikan kemudahan dalam memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, ibu akan cek kehadiran terlebih dahulu. Adakah teman kalian yang tidak berangkat hari ini? Berangkat semua? Alhamdulillah semuanya berangkat. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat tidak? Pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang apa? Yang masih ingat? Iya, benar. Kemarin kita sudah belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 2. Kita sudah belajar tentang cara menjaga lingkungan. Kita juga sudah belajar tentang teknik montase. Kita juga sudah belajar tentang taksiran. Nah, hari ini kita akan belajar. Yang sudah tahu, hari ini kita mau belajar tentang apa? Betul, hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran 3. Dan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini ada 6. Yang pertama, dengan permainan bola kasti, siswa mampu menjelaskan variasi pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dengan tepat. Yang kedua, dengan permainan bola kasti, siswa mampu mempraktikkan variasi pola gerak dasar jalan, lari, lompat, dan lempar dalam permainan bola kasti dengan mandiri. Yang ketiga, menggunakan daftar pertanyaan, siswa mampu menggali informasi melalui kegiatan wawancara dengan tepat. Yang keempat, dengan melakukan wawancara, siswa mampu menyajikan laporan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif dengan sistematis. Dan yang kelima, dengan melakukan observasi dan diskusi, siswa mampu menjelaskan pentingnya penghijauan sebagai salah satu upaya pelestarian sumber daya alam dengan lengkap. Dan yang keenam, dengan kegiatan menanam tanaman, siswa mampu melakukan praktik nyata untuk melestarikan sumber daya alam dan lingkungan dengan mandiri. Kita menuju ke materi. Ibu ada sebuah benda. Nah, kira-kira ada yang tahu apa yang ibu bawa? Yo, siapa yang tahu? Nanti bisa dapat bintang prestasi dari ibu. Kira-kira apa ini ya? Iya, benar, bola. Tapi bola ini kita gunakan untuk apa? Yang tahu? Dapat bintang prestasi dari ibu. Iya, ini namanya bola kasti atau bisa juga kita gunakan saat bermain kasti. Dalam bermain kasti, kita membutuhkan bola kasti dan tongkat. Nah, ini juga ibu sudah bawakan kayu ya. Jika tidak ada tongkat, kita bisa menggunakan kayu. Nah, kayu ini kita gunakan untuk memukul bola kasti ini. Misalnya ya, kita pukul. Nah, anak-anak ada yang sudah tahu dan pasti sudah pernah memainkan permainan bola kasti. Sudah? Siapa yang sudah pernah memainkan permainan bola kasti?
Angkat tangan. Semuanya sudah? Wah, semuanya sudah pernah bermain bola kasti. Bagus. Kira-kira ada yang sudah tahu apa itu permainan bola kasti? Yo, siapa yang tahu? Nanti dapat bintang prestasi dari ibu. Nanti ibu akan kasih reward jika anak-anak ibu bisa mengumpulkan paling banyak. Belum tahu? Baik, ibu akan menjelaskan apa itu permainan bola kasti. Permainan kasti merupakan salah satu permainan bola kecil. Permainan ini dimainkan oleh dua regu, yakni regu pemukul dan regu penjaga. Regu pemukul berusaha mendapatkan nilai dengan memukul bola, kemudian berlari mengelilingi lapangan. Sebaliknya, regu penjaga berusaha menangkap bola serta mengalahkan regu pemukul. Regu yang terbanyak mengumpulkan nilai menjadi pemenang. Permainan sederhana ini dapat dimainkan di lapangan yang tidak begitu luas. Alat yang dibutuhkan dalam permainan kasti adalah bola kecil dan pemukul kayu. Seperti ini. Bisa kita lihat permainan kasti seperti berikut ini. Nah, itu merupakan permainan kasti ya. Anak-anak tadi kan bilang bahwa kalian sudah pernah bermain kasti. Sudah ya? Nah, bagaimana perasaan kalian setelah waktu itu bermain kasti bersama teman-teman? Senang? Senang, seru karena bisa bermain bersama teman-teman sambil berolahraga. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak keterampilan apa yang dibutuhkan dalam bermain kasti? Yo, siapa yang tahu? Nanti dapat reward. Dapat bintang prestasi dari ibu. Belum? Baik. Keterampilan yang dibutuhkan dalam bermain kasti, yang pertama, sebelum kita berlari, kita harus jalan. Ya. Jadi, keterampilan yang dibutuhkan, yang pertama harus jalan, yang kedua adalah lari. Kenapa lari? Karena setelah kita memukul, kita sebagai regu pemukul, memukul bola dari regu lawan, kita pukul bolanya. Nah, lalu tongkat atau kayu ini kita letakkan di bawah, kita lempar saja, tapi jangan sampai kena temannya. Nah, setelah tongkat kita letakkan, lalu kita berlari, ya kan? Nah, berlari ke pos pertama. Selanjutnya, nanti teman berikutnya yang memukul bola. Nah, seperti itu. Jadi tadi ada berjalan, ada lari. Lalu sebagai regu lawan, regu lawan melempar bola untuk kita pukul bolanya. Jadi, keterampilan yang ketiga yaitu lempar. Setelah bola dipegang oleh regu lawan, pasti regu lawan akan melemparkan bola ini ke regu pemukul. Nah, sebagai regu pemukul, agar tidak terkena bola, karena nanti jika terkena bola pasti akan bergantian lagi. Kita harus menghindar, terutama jika bola itu mendarat di kaki kita di bawah gitu ya. Kita harus lompat. Iya, kita harus bisa menghindar ya. Ya. Jadi, keterampilan yang dibutuhkan dalam bermain kasti: jalan, lari, lempar, dan lompat. Nah, dalam bermain kasti, sikap apa yang dibutuhkan?
Ya, kita harus sportif ya, kita harus adil. Tugas anak-anak di rumah, ibu tugaskan kalian untuk bermain kasti. Tapi dalam bermain kastinya divideokan. Nah, jadi nanti bisa minta bantuan orang tua untuk memvideo ketika kalian bermain bola kasti bersama teman-teman. Nanti videonya dikumpulkan minggu depan. Anak-anak, bagaimana tugas kalian pada pertemuan minggu lalu? Nah, pada pembelajaran pertama, kita kan sudah belajar tentang menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara, menggali informasi dari seorang tokoh. Nah, apakah tugas itu sudah selesai? Belum? Baik, sekarang diselesaikan terlebih dahulu. Ingat, selalu memperhatikan penggunaan huruf kapital, tanda titik dan koma, kosakata baku, dan kalimat efektif. Ada yang sudah tahu bagaimana huruf kapital itu? Nah, huruf kapital itu dipakai pada huruf pertama dalam awal kalimat. Misalnya anak-anak kan membuat daftar pertanyaan. Pasti dalam daftar pertanyaan itu awalannya menggunakan kata apa, siapa, di mana, bagaimana, dan kapan. Nah, dalam penulisan kata di awal kalimat menggunakan huruf kapital. Jadi, misalnya anak-anak menuliskan dengan menggunakan kata apa. Nah, huruf A-nya itu huruf kapital. Nah, selanjutnya ada tanda titik. Nah, tanda titik itu dipakai di akhir kalimat yang bukan pertanyaan. Contohnya, misalnya ayahku tinggal di Jogja. Nah, setelah kata Jogja itu kita beri tanda titik karena di akhir kalimat. Selanjutnya ada tanda koma. Nah, tanda koma itu dipakai di antara unsur-unsur suatu perincian. Contohnya, ibu membeli jeruk, koma, tanda koma, mangga, koma, dan nanas. Selanjutnya, dengan memperhatikan kata baku. Apa itu kata baku? Ada yang tahu? Kata baku itu kata yang penggunaannya sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Jadi misalnya ada kata tentang berpikir. Nah, berpikir pakai huruf F itu salah ya, salah. Yang benar itu berpikir pakai huruf P. Pakai huruf P itu yang benar. Selanjutnya dengan menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif itu kalimat yang menggunakan atau mengungkapkan kata agar pembaca ataupun pendengar bisa mengetahui apa yang kita maksudkan. Jadi misalnya ada tamu undangan dipersilahkan masuk ke dalam. Nah, kata masuk ke dalam itu tidak efektif ya, karena yang namanya masuk sudah pasti ke dalam. Nah, itu namanya tidak efektif. Jadi terlalu banyak menggunakan kata. Sudah semuanya? Baik. Bisa dikumpulkan di meja ibu. Coba mana? Wah, hebat. Bagus, semuanya sudah selesai. Anak-anak, apakah kalian tahu bahwa merawat tumbuhan dan hewan itu merupakan perilaku cinta lingkungan? Nah, sekarang coba dibuka buku siswanya. Nah, di situ ada bacaan tentang pemanfaatan lahan kosong. Lahan kosong yang tidak terawat membuat lingkungan kita menjadi kurang sedap dipandang, apalagi jika lahan itu kotor. Pemanfaatan lahan kosong di pekarangan sekolah atau rumah merupakan cara penghijauan sebagai wujud perilaku peduli lingkungan.
Menanam tanaman pada lahan yang sudah lama tak terawat akan menyegarkan kembali lahan atau tanah itu. Salah satu cara menghijaukan lahan adalah dengan menanam tumbuhan yang bermanfaat bagi kita. Misalnya, tanaman obat, ada kencur, kunyit, dan jahe. Tadi ada tanaman obat kencur. Nah, gambar kencur seperti ini ya. Nah, Ibu juga sudah bawakan yang aslinya. Kencur merupakan salah satu jenis tanaman obat. Kencur sangat mudah untuk ditanam dengan permukaan tanah yang tidak terlalu kering dan tidak terlalu basah dan cukup terkena sinar matahari. Tanaman kencur ini bisa hidup dengan mudah. Kencur memiliki banyak manfaat, mengobati berbagai macam penyakit. Misalnya masuk angin, sakit kepala, batuk, dan juga kesleo. Tanaman obat kunyit. Nah, seperti ini kunyit ya. Nah, Ibu juga sudah bawakan contoh yang aslinya kunyit. Nah, kunyit atau biasa kita sebut kunir merupakan salah satu jenis tanaman rempah atau obat. Kunyit atau kunir ini biasanya dimanfaatkan oleh masyarakat kita sebagai bahan bumbu dalam masakan. Kunyit sangat baik ditanam saat awal musim hujan. Tanaman obat jahe. Nah, gambarnya seperti ini, jahe. Ibu juga sudah bawakan yang asli. Jahe, seperti ini. Jahe itu tanaman yang sudah lama dikenal dan tumbuh baik di negeri kita, Indonesia. Jahe merupakan salah satu rempah penting. Tanah yang digunakan untuk penanaman jahe tidak boleh tergenang. Jahe memiliki banyak manfaat, antara lain bumbu masak, pemberi aroma, dan rasa pada makanan. Dan juga dapat memberikan efek rasa hangat atau panas dalam perut. Nah, anak-anak sebelum menanam tanaman pasti dibutuhkan alat untuk membuat lubang di tanah ya. Nah, alat yang bisa kita gunakan itu kita menggunakan cetok. Nah, anak-anak bisa menggunakan cetok. Nah, ini yang aslinya seperti ini. Ini namanya cetok. Nah, tugas anak-anak di rumah, coba kalian menanam tanaman obat di lahan yang kosong di sekitar rumah. Nanti divideokan tentunya dengan bantuan orang tua kalian. Ibu tunggu video itu minggu depan ya. Anak sekarang coba dibuka buku siswanya di halaman berikutnya. Di situ ada sebuah bacaan tentang merawat tumbuhan dan hewan. Merawat tumbuhan dan hewan. Siti mengingat pengalaman bersama teman-temannya ketika bertemu dengan Pak Jaja. Pak Jaja memiliki kebun dan peternakan. Siti pun mengajak ayah ibunya berkunjung kembali ke sana. Di kebun Pak Jaja, Siti menemukan beberapa tanaman obat, di antaranya lengkuas, lidah buaya, dan sirih. Di sana juga ada hewan ternak yaitu sapi. Nah, hewan ternak Pak Jaja ada sapi. Lalu ada kerbau. Ada kambing. Ada ayam. Ada bebek. Nah, mereka diajak Pak Jaja berkeliling melihat tanaman dan hewan ternak. Siti juga melihat Pak Jaja menyirami tanamannya. Menurutnya, hal tersebut sangat penting karena membantu kesuburan tanaman. Pak Jaja juga mengajak Siti melihat sapi-sapi yang sedang dimandikannya. Nah, setelah mengetahui informasi tentang cara merawat tumbuhan dan hewan, Siti semakin sadar pentingnya kedua hal tersebut. Perilaku merawat dan melestarikan tumbuhan
dan hewan merupakan sikap peduli lingkungan yang dapat kalian lakukan juga ya. Nah, menurut kalian, cara apa lagi yang harus dilakukan untuk mencintai lingkungan, tumbuhan, dan hewan? Nah, kalian bisa menuliskannya di buku tulis kalian dengan format seperti ini. Nah, kalian tuliskan ya. Ibu juga meminta anak-anak untuk mengerjakan LKS halaman 4 sampai halaman 6. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Senang semuanya? Alhamdulillah. Nah, kira-kira ada yang mau menyimpulkan kita tadi sudah belajar apa saja? Kita tadi sudah belajar tentang permainan kasti. Nah, permainan kasti tadi permainan sederhana yang menggunakan bola kecil. Ya, menulis atau menyelesaikan laporan hasil wawancara dengan memperhatikan huruf kapital, tanda titik, tanda koma, kosakata baku, kalimat efektif. Kita tadi juga sudah menyimak bacaan tentang pemanfaatan lahan kosong yang dilakukan oleh Ibu Siti. Tadi Ibu Siti sudah menanam tanaman obat. Nah, tadi ada kencur, ada kunyit, dan juga ada jahe. Nah, dalam menanam tanaman, alat yang dibutuhkan kita menggunakan cetok ya, cetok. Nah, kita juga sudah belajar tentang cara merawat tumbuhan dan hewan yang dilakukan oleh Pak Jajak di kebunnya. Tadi Pak Jajak juga menanam tanaman obat. Tadi ada lengkuas, ada lidah buaya, ada sirih juga. Tadi hewan ternaknya juga ada sapi, kambing, kerbau, ayam, dan bebek ya. Nah, itu tadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak selalu giat dalam belajar ya, agar tercapai cita-cita yang diinginkan. Selanjutnya dipersiapkan pembelajaran berikutnya tentang tema 3, subtema 3, pembelajaran 4. Jangan lupa untuk tugasnya tadi video untuk bermain kasti. Tadi juga video menanam tanaman obat. Tadi juga menuliskan cara merawat tumbuhan dan hewan. Jangan lupa untuk LKS-nya ya. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Amin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita. Amin. Ibu guru akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.